Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, my students, today we would like to study about sentence. Jadi hari ini kita akan belajar tentang kalimat atau dalam bahasa Inggris disebut dengan sentence. Setidaknya ada kalimat aktif atau dalam bahasa Inggris disebut dengan active voice dan juga ada kalimat pasif atau yang disebut dengan passive voice. Apa sih active voice itu? Active voice adalah kalimat yang subjeknya melakukan perbuatan. Kalimat yang subjeknya melakukan perbuatan. Contoh, saya menendang bola. Saya menendang bola. Subjeknya adalah saya, melakukan perbuatannya adalah menendang bola. Kalau dalam bahasa Inggris, I kick the ball. I kick the ball. Contoh lain, Johnny menulis cerita. Johnny menulis cerita. Subjeknya adalah Johnny, melakukan perbuatannya menulis cerita. Atau dalam bahasa Inggrisnya, Johnny writes a story. Sedangkan kalimat pasif atau passive voice adalah kalimat yang subjeknya dikenai atau dilakukan perbuatan. Kalimat yang subjeknya dilakukan perbuatan. Contoh, bola ditendang oleh saya. Bola ditendang oleh saya. Subjeknya adalah bola, dikenai perbuatannya adalah ditendang. Atau dalam bahasa Inggris, the ball is kicked by me. The ball is kicked by me. Contoh lain, cerita ditulis oleh Johnny. Cerita ditulis oleh Johnny. Subjeknya adalah cerita, dikenai perbuatannya adalah ditulis. Atau dalam bahasa Inggris, a story is written by Johnny. Dengan mudahnya atau dengan kata lain, active voice adalah kalimat yang sedangkan passive voice adalah kalimat yang di. Saya menendang bola. Kalau kita balik menjadi passive voice, berarti menjadi bola ditendang oleh saya. Johnny menulis cerita. Maka passive voice-nya adalah cerita ditulis oleh Johnny. I kick the ball. The ball is kicked by me. Johnny writes a story. A story is written by Johnny. Paham sampai di sini? Can you change the active voice to passive voice? Dapatkah Anda merubah kalimat aktif menjadi kalimat pasif? Ya. Active voice, saya menendang bola. Passive voice, bola ditendang oleh saya. Maka, jika kita ingin merubah active voice menjadi passive voice, harus kita cari dulu. Harus kita ketahui dulu. Saya sebagai subjeknya, menendang adalah predikat, dan bola adalah objek. Jika kita ingin merubahnya menjadi passive voice,
maka objek di active voice ditaruh di depan, bola, menendang, predikatnya diubah menjadi ditendang, saya pelakunya. Lagi, objeknya ditaruh di depan, berubah menjadi subjek, predikatnya ditaruh selanjutnya, diubah menjadi be. Contoh lain, Johnny menulis cerita. Maka ceritanya taruh depan dulu, menulis berubah menjadi ditulis, dan Johnny pelakunya. Dalam kalimat pasif, pelakunya ini boleh ditulis, boleh tidak, boleh diberitahu, boleh tidak, boleh dicantumkan, boleh tidak. Maka saya menendang bola. Bila pasif voice hanya bola ditendang, itu pun sudah benar. Next. Dalam bahasa Inggris, common form of passive voice, pola umum dalam passive voice adalah subject plus to be plus verb 3. Subject plus to be plus verb 3. Untuk dipahami, to be di sini menyesuaikan bentuk waktu masing-masing. Jika kalimat ini adalah kalimat present, maka to be-nya adalah to be present, yaitu am, is, are. Sesuaikan dengan singular atau pluralnya. Jika kalimat ini adalah kalimat bentuk past tense atau lampau, maka to be-nya gunakan was atau were. Jika kalimat passive voice-nya ini nanti berupa kalimat future yang menerangkan tentang masa yang akan datang, maka to be-nya ini adalah will be. Jika kalimat ini nanti adalah kalimat dengan tenses perfect, maka to be-nya adalah has atau have. Perhatikan singular and plural-nya. Kapan menggunakan am? Jika subjeknya di sini I. Kapan menggunakan is? Jika subjeknya di sini he, she, it, atau nama orang yang jumlahnya 1. Kapan di sini menggunakan are? Jika subjeknya adalah they, we, you, atau orang dengan jumlah lebih dari 1. Kapan menggunakan was? Jika subjeknya I, he, she, it, atau yang jumlahnya 1. Kapan menggunakan were? Jika subjeknya lebih dari 1, atau they, atau we. Kapan menggunakan will be? Subjek apapun, jika kalimatnya adalah future, maka to be-nya adalah will be. Kapan menggunakan has? Jika subjeknya jumlahnya 1. Kapan menggunakan have? Jika subjeknya jumlahnya lebih dari 1. Sebagai contoh, dalam bahasa Inggris, active voice, I kick the ball. I kick the ball. Jika kita ingin merubahnya menjadi passive voice, maka kita harus paham dulu. Bentuk waktu dari kalimat ini apa? Jika kita uraikan, I sebagai subjek, kick sebagai
verb 1 atau kata kerja bentuk pertama, dan the ball adalah objek. Jika ada subjek, kemudian ada kata kerja bentuk pertama, maka kalimat ini adalah kalimat present. Artinya, bentuk pasifnya menggunakan to be present. The ball-nya kita taruh sebagai subjek di pasif. Verb-nya kita taruh di sini. Rumusnya to be plus kata kerja bentuk ketiga atau verb 3. Kick adalah kata kerja bentuk pertama. Bentuk ketiganya kick. Jadi, passive voice dari I kick the ball adalah the ball is kicked by me. Contoh lain, Johnny writes a story. Johnny menulis surat. Maka bentuk passive voice-nya adalah a story-nya ini taruh di depan. Johnny writes, ini subjek, writes-nya ini kata kerja bentuk pertama. Maka ini adalah kalimat present. Jika kalimat present, maka lihat a story. Oh, subjeknya 1, berarti to be-nya is. Kata kerja bentuk ketiga dari write apa? Oh, written. Jadi, passive voice-nya adalah a story is written by Johnny. Nah, pada masing-masing tenses atau pola kalimat, ini ada beberapa rumusan. Ada beberapa pola yang harus dipahami. Yang pertama, simple present. Rumus passive voice-nya adalah to be ditambah verb 3. Sebagai contoh, active voice, the boss cancels the meeting. The boss cancels the meeting. Bos atau pimpinan membatalkan meeting. Bentuk passive voice-nya adalah the meeting is cancelled by boss. The meeting dari sini berubah taruh di depan menggunakan to be is. Kenapa? Karena di sini tunggal. Cancelled ada akhirat ed, ini adalah bentuk ketiga dari cancel. Maka bentuk pasifnya adalah the meeting is cancelled by boss. Meeting atau rapat dibatalkan oleh pimpinan. Yang kedua, simple past. Menggunakan rumus was atau were ditambah kata kerja bentuk ketiga. Contoh kalimat aktifnya adalah the boss cancelled the meeting. The boss cancelled the meeting. Ini subjeknya, ini kata kerja bentuk kedua, ini objeknya. The meeting objeknya. Maka bentuk pasifnya adalah the meeting-nya taruh di depan. Karena ini the meeting adalah tunggal, maka menggunakan to be was. Kemudian cancelled adalah kata kerja ketiga. Cancelled yang ini kata kerja kedua, cancelled yang ini kata kerja ketiga. By boss. The meeting was cancelled by boss. Rapat dibatalkan oleh bos. Pola kalimat ketiga yaitu simple future. Rumusnya adalah will be ditambah kata kerja bentuk ketiga. The boss will cancel the meeting. Kalimat aktifnya contohnya adalah the boss will cancel the meeting. Pimpinan akan membatalkan
rapat. Maka bentuk pasifnya adalah the meeting will be cancelled by boss. The meeting will be cancelled by boss. Pimpinan akan membatalkan rapat. Rapat akan dibatalkan. Dibatalkan oleh bos. Paham ya? Pola yang keempat yaitu present perfect. Polanya adalah to be-nya menggunakan has atau have, ditambah been, ditambah kata kerja bentuk ketiga. The boss has cancelled the meeting. Contoh kalimat aktifnya, the boss has cancelled the meeting. Pimpinan sudah membatalkan rapat. Berarti kalau dalam bahasa Indonesia, kalimat pasifnya adalah rapat sudah dibatalkan oleh pimpinan. Maka the meeting has been cancelled by boss. Has been cancelled by boss. Kenapa menggunakan has? Karena the meeting adalah tunggal. Satu. Kalau di sini banyak meetingnya, misalkan the meetings, ada S-nya, the meetings, maka di sini jangan menggunakan has, tapi menggunakan have. Kalau di sini ada the meetings, maka jangan menggunakan was, tapi menggunakan were. Paham ya? Lanjut, present continuous. Present continuous, polanya ada to be and is are, ditambah being, ditambah kata kerja bentuk ketiga. The boss is canceling the meeting. Pimpinan sedang membatalkan rapat. Pimpinan sedang membatalkan rapat. Maka kalimat pasifnya adalah the meeting is being cancelled by boss. Rapat sedang dibatalkan oleh pimpinan. Ingat ya, rapat sedang dibatalkan oleh pimpinan. Kenapa menggunakan is? Karena the meeting satu. Kalau meetingnya ada banyak, rapatnya ada banyak, maka gunakan are. Meetings are being cancelled by boss. Kita lanjutkan. Past continuous. Pola kalimatnya adalah was atau were plus being plus kata kerja bentuk ketiga atau verb 3. Contoh kalimat aktifnya adalah the boss was canceling the meeting. The boss was canceling the meeting. Maka passive voice-nya adalah the meeting was being cancelled by boss. The meeting was being cancelled by boss. The meeting, to be-nya menggunakan was, karena meetingnya satu. Kemudian ditambah being, kemudian ditambah cancelled. Ini kata kerja bentuk ketiga. Future continuous. Polanya adalah to be and is are ditambah going to be ditambah kata kerja bentuk ketiga. Contoh kalimat aktifnya future continuous adalah the boss is going to be canceling the meeting. The boss is going to be canceling the meeting. Kalimat pasifnya adalah the meeting is going to be cancelled by boss. The meeting is going to be cancelled by boss. Menggunakan to be is karena meetingnya singular, going to be sebagai rumusnya, dan cancel adalah kata ketiga. Selanjutnya, past perfect. Pola kalimatnya adalah
had been ditambah verb 3. Contoh kalimat active voice dari past perfect adalah the boss had cancelled the meeting. The boss had cancelled the meeting. Pimpinan sudah membatalkan rapat. Maka kalimat pasifnya adalah the boss had been cancelled. The boss, maaf, harusnya salah. Harusnya adalah the meeting had been cancelled. Ya. The meeting had been cancelled. Ini salah. Nanti diperbaiki. Kemudian, maaf, pola kalimat future perfect. Rumusnya adalah will have been ditambah verb 3. Will have been ditambah verb 3. Contoh kalimat aktifnya adalah the boss will have cancelled the meeting. The boss will have cancelled the meeting. Kalimat ini jika dirubah menjadi kalimat pasif menjadi the meeting will have been cancelled by boss. The meeting will have been cancelled by boss. Nah, oleh karena passive voice menggunakan kata kerja bentuk ketiga, maka gunakan kamus Anda, cari mana kalimat bentuk pertamanya, mana kalimat bentuk keduanya, dan mana kalimat atau kata kerja yang berada di barisan atau di deretan ketiganya. Anda harus mahir dalam merubah bentuk kata kerja. Demikian materi tentang passive voice pada hari ini. Terima kasih.